what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Artika Septriani dengan NIM 2405113038. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas atau memberitahu teman-teman bagaimana cara penggunaan Google Classroom dan juga Google Drive. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Google Classroom. Google Classroom adalah sarana memperlancar komunikasi jarak jauh antara guru dan siswa dalam kelas daring atau kelas online. Nah, Google Classroom ini juga merupakan sarana belajar bersama, menerima dan membaca materi, mengirim tugas secara jarak jauh hingga menyajikan nilai tugas secara transparansi. Semua siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran ini mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, Google Classroom ini memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama, memudahkan guru dan siswa dalam mengakses materi dan tugas kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, membantu guru dalam mengorganisir tugas dan nilai serta memberikan masukan secara real time. Yang ketiga, membantu siswa dalam memahami materi dan memecahkan masalah. Yang keempat, membantu guru dalam membiasakan diri dengan perkembangan teknologi. Yang kelima, membantu guru dalam merampingkan proses berbagi file dengan siswa. Yang keenam, memudahkan guru dalam memberikan jadwal kelas dan tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memberitahu teman-teman tata cara penggunaan Google Classroom, yaitu dengan membuat kelas, bagaimana cara kita membuat kelas dan bergabung dengan kelas tersebut. Simak videonya. Oke, baiklah, yang pertama kita terlebih dahulu melakukan login menggunakan email pribadi untuk masuk ke akun Google Classroom. Di sini kita dapat menggunakan dari situs web atau dari aplikasi Google Classroom-nya langsung untuk login. Setelah login, tampilan layarnya akan seperti ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang cara membuat kelas. Yang pertama, kita klik tombol buat kelas. Kemudian klik kotak pada petunjuk dan klik kata lanjutkan. Pada halaman selanjutnya tertera nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Untuk nama kelas, teman-teman dapat mengisinya dengan mata pelajaran teman-teman. Pada kolom bagian, ketikkan nama salah satu kelas yang akan diajar. Keduanya wajib diisi agar tampil di tema kelas. Untuk mata pelajaran dan ruang itu bersifat opsional, jadi bisa diisi ataupun tidak. Jika sudah, klik buat. Nah, kelas yang dibuat sudah jadi. Nah, di sini bisa terlihat nama mata pelajaran, kelas, dan juga jumlah siswa yang bergabung. Namun di sini belum ada siswa yang bergabung. Selanjutnya kita akan membagikan kode kelas kepada siswa, yaitu terdapat pada bagian bawah nama kelas. Terdapat huruf-huruf kecil berupa kode kelas. Dapat ditampilkan dengan besar, lalu dapat kita salin huruf-huruf tersebut atau menyalin link tautannya. Setelah disalin, kode undangan dapat di-share ke siswa untuk dapat bergabung ke kelas. Nah, akhirnya pembuatan kelas sudah selesai. Selanjutnya pada kolom tugas kita dapat membuat materi. Klik tombol buat. Di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Lalu klik topik dan isi topik dengan materi pembelajaran. Setelah itu, klik tambahkan. Selanjutnya, buat materinya dengan mengklik menu buat dan tambahkan materi. Lalu klik judul materi yang akan diberikan kepada siswa.
Selanjutnya, isi bagian deskripsi jika ingin menambahkan deskripsi. Jika tidak, boleh dikosongkan saja. Selanjutnya, pada bagian lampirkan terdapat tombol upload untuk menambahkan materi. Saya di sini memilih mengupload menggunakan file. Sekarang materi sudah diupload. Nah, untuk mempostingnya, kita dapat mengklik tombol posting yang ada di pojok kanan atas berwarna biru. Jika ingin membagikan postingan dengan waktu yang dijadwalkan, maka kita bisa mengaturnya dengan klik jadwalkan dan pilih tanggal dan juga jamnya. Setelah itu, klik jadwalkan. Materi akan terposting sesuai dengan tanggal yang dijadwalkan. Selanjutnya, materi yang tadi bisa dimasukkan ke dalam topik materi pembelajaran. Selanjutnya, untuk pembuatan tugas kelas itu sama halnya seperti pembuatan materi pembelajaran. Pertama-tama kita membuat topik terlebih dahulu. Setelah membuat topik, kita akan membuat tugas kelas dengan mengklik tombol buat lagi dan mengklik kata tugas. Untuk cara pembuatan tugas ini sama halnya seperti cara kita membuat materi pembelajaran. Next. Oke, baiklah, yang selanjutnya kita akan memberitahu bagaimana cara gabung ke kelas. Pertama, kita dapat mengklik tombol gabung kelas, lalu memasukkan kode yang telah di-share tadi dan klik gabung. Nah, di sini kita sudah bergabung dengan kelas tersebut. Di sini kita bisa melihat materi dan tugas yang telah diberikan guru. Kita akan mengupload tugas yang telah diberikan dengan cara mengklik tanda tambah, lalu mengklik file dan memilih file yang akan kita upload. Setelah filenya diupload, kita dapat mengklik tombol serahkan. Setelah tugas diserahkan, kita juga dapat membatalkan pengiriman tugas apabila ada kesalahan pada tugas kita dengan mengklik batalkan pengiriman. Nah, begitulah tadi cara pembuatan kelas dan cara bergabung untuk kelas tersebut di Google Classroom. Nah, yang selanjutnya yaitu Google Drive. Sebelum saya memberitahu teman-teman bagaimana cara menyimpan file ke dalam Google Drive, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Google Drive. Google Drive ini merupakan layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Google Drive memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas. Google Drive menyediakan pengguna 15 GB tempat penyimpanan gratis. Nah, Google Drive ini memiliki situs web yang memungkinkan pengguna melihat file mereka dari komputer manapun yang tersambung ke internet tanpa perlu mengunduh aplikasi. Di Google Drive ini memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama, Google Drive digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, dan lainnya. Yang kedua, Google Drive ini dapat digunakan untuk mencadangkan data yang tersimpan di perangkat. Nah, yang ketiga, Google Drive ini digunakan untuk berbagi file dari folder dengan pengguna lain. Yang keempat, Google Drive ini dapat digunakan untuk mencadangkan percakapan WhatsApp pada perangkat Android. Serta yang kelima, Google Drive dapat digunakan untuk menyimpan link dari sebuah situs. Nah, sekian video penjelasannya. Maka selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan tentang penggunaan Google Drive, yaitu bagaimana cara menyimpan file ke Google Drive. Simak videonya. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat folder dan
cara mengupload file di Google Drive. Ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, klik tanda tambah pada bagian bawah kanan, lalu kemudian klik buat folder dan isi nama folder dengan sesuai. Jika sudah, klik kata buat dan folder sudah jadi. Selanjutnya, kita akan mengupload file ke dalam folder tersebut dengan mengklik tanda tambah di pojok kanan bawah, lalu memilih upload file dan memilih file yang kita ingin upload. Setelah itu, file akan terupload. Nah, di sini saya juga mengupload beberapa file yang dimasukkan ke dalam folder tersebut. Nah, sebelum kita ingin membagikan drive tersebut, kita dapat mengklik titik 3, lalu mengklik kelola akses dan mengubah kelola akses yang dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Setelah itu, kita dapat membagikan link kepada siapa saja yang memiliki link tersebut dengan cara mengklik titik 3, lalu tekan salin link. Kemudian link dapat dibagikan kepada siapa yang ingin kita berikan link drive tersebut. Nah, beginilah cara membuat folder dan mengupload file di folder menggunakan Google Drive. Baiklah, sekian video tutorial bagaimana cara penggunaan Google Classroom dan Google Drive dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.